siap belajar untuk hari ini? Anak-anak? Siap? Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ketua kelasnya siapa? Ya, mungkin teman-teman yang berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Kita berdoa untuk apa sih? Nah, sebagai rasa syukur kita karena kita bisa belajar di pagi hari ini. Di sini coba tengok kanan kirinya ada yang tidak berangkat. Komplit ya? Terima kasih. Oke. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada teman yang masuk, kita doakan supaya kita temannya bisa kumpul kembali dan belajar bersama lagi. Selamat pagi. Bagaimana? Luar biasa. Kelas 4B. Semangat dalam belajar. Kita semangat ya hari ini ya. Nah, di sini jariannya ini nanti sekaligus menjadi kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini yang pertama yaitu tidak berbicara dengan teman ketika guru sedang. Oke, yang kedua nanti mengerjakan apa yang telah diinstruksikan oleh guru. Oke, yang ketiga ketika akan ke kamar mandi sebaiknya bergantian, tidak bergerombol dan melakukan izin kepada guru. Oke, yang keempat ini nanti ada hubungan yel-yel. Apabila ada yang rame akan diminta untuk melakukan yel-yel yang tadi, memimpin teman-temannya. Nah, kita akan bernyanyi lagu nasional. Ada yang pernah tahu atau yang pernah dengar seperti malam benderaku? Ada yang belum pernah ya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama tuh. Tahu ya? Yuk, berdiri dulu. Berbangsa bendera, Putra suci kakak perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Segenap rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. di sini ada pertanyaan. Kemarin sudah belajar apa anak-anak di PKN-nya? Siapa tadi yang terlambat datang ke sekolah? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan saat istirahat di sini? Jajan. Terus selain jajan apa lagi? Makan. Terus bermain dengan teman tidak? Ya ya. Nah, dari pertanyaan di atas tadi, apakah kalian memahami perbedaannya? Tidak tahu? Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sama, kita akan mempelajari terkait hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama setelah melakukan kegiatan membaca teks, tadi peserta didik mampu menguraikan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dengan benar. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan tanya jawab dengan permainan. Peserta didik mampu memberi jawaban kembali terkait hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengkategorikan hak dan kewajibannya. Nanti ada sesi diskusi juga. Kemudian setelah mengidentifikasi pengerjaan tugas KPD, nanti peserta didik juga akan mempresentasikan tugas. Lihat halaman 1. Halaman 1 setelah akan dibuat bahan ajarnya di halaman 1. Di situ ada pelajaran tentang bab 2 yaitu hak kewajiban di lingkungan sekolah. Di sini ada bacaan anak-anak. Nah, kita baca bersama-sama, oke? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Jadi siswa-siswa di sini juga berhak mendapatkan pelajaran. Nah, kedua ada apa? Hak bertanya guru. Jadi siswa kalau misalkan ada yang belum paham, itu bisa ditanyakan kepada guru. Kalau misalkan ada materi yang belum paham. Ya, yang ketiga itu ada apa? Hak mendapat suasana belajar tenang dan nyaman. Nah, ini juga termasuk hak ya. Belajar tenang dan aman. Jadi ini juga halaman 2. Di sini juga ada bacaan. Di sini ada 4 paragraf. 1, 2, 3, dan 4 ini ya. Nah, di sini kita bagi. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga yang sampai titik 2. Nah, yang di sini nanti menyebutkan kewajiban-kewajibannya. Ya, oke? Kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Reva berangkat bersama ke sekolah. 3. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera hari Senin. Pada saat upacara bendera berlangsung, kalian tidak boleh berbicara. Kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan pada bendera merah putih. 3. Selain wajib mengikuti upacara bendera, kalian sebagai peserta didik juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut. 3. A. Memakai seragam yang menunjukkan B. Datang tidak terlambat. C. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. D. Menjaga kebersihan sekolah. E. Menjaga Oke. Nah, di sini ada gambar apa, anak-anak? Upacara bendera. Nah, upacara bendera ini terlihat rapi tidak? Rapi ya. Mereka memakai seragam, topi, kaos kaki, sehingga mereka terlihat rapi. Nah, itu termasuk kewajiban anak-anak juga. Maka seragam yang rapi. Kemudian kewajibannya apa lagi? Mengikuti apa? Mengikuti upacara bendera. Nah, tidak boleh ramai saat upacara bendera, itu kewajiban bukan? Kewajiban ya, benar. Nah, kemudian datang tidak terlambat itu kewajiban bukan? Kewajiban juga. Nah, di sini ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban, dan apa yang terjadi ketika hak dan kewajiban tidak ada. Nah, di sini cara bermainnya gampang sekali. Dan sini Pak Dina punya spidol. Spidol ini nanti kita putarkan dengan bernyanyi lagu Cuplak Cuplak Suara. Nah, nanti yang terakhir pegang ballpoint ini atau ballpoint ini, nanti silahkan jawab pertanyaan nomor pertama, oke? 3. Cuplak Cuplak Suara. Mana lagunya? Buka tunduk kuda, tak kopong nasi. Nah, di situ aja. Yang nomor pertama, apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu yang kita dapatkan. Benar sekali, sesuatu yang kita dapatkan, benar apa salah? Ya, tepuk tangan lagi. Oke, kita putarkan lagi. Lagunya masih sama, Cuplak-Cuplak Suara dari Mas siapa? Fahri. Kita mulai lagi. Cuplak-Cuplak Suara, sulir ponggele kopong. Oke, ini gampang banget. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Benar sekali, sesuatu yang kita harus lakukan. Yang terakhir kita jawab bareng-bareng aja. Nah, apa yang terjadi ketika hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan?
Ada yang tahu? Lingkungan akan Apa lingkungan itu? tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman atau tidak kondusif. Tidak ada kewajiban. Yang pertama, yaitu dapat merugikan orang lain. Yang kedua yaitu melanggar norma dan aturan masyarakat. Yang ketiga, adanya ketimpangan sosial. Kemudian tidak adanya toleransi antar masyarakat. Yang kedua ada lingkungan menjadi kotor. Jika piketnya tidak dilaksanakan, itu kan nanti menjadi kotor lingkungannya. Tidak membuang sampah pada tempatnya itu menjadi kotor juga. Nah, di sini ada kuis. Kuisis, kita akan bermain di sini. Nah, caranya gini. Kita bentuk kelompok dulu 1 sampai 6. Kemudian kita nanti kumpulkan kelompoknya dulu. Setelah itu kita akan bermain kuisis, oke? Cara membagi kelompoknya gampang sekali. Di sini kita berhitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mulai berhitung dari sini ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 silahkan bergabung di sini. Yang satu siapa? Angkat tangan semua. Yang satu. Tadi yang kebutuhan 1. 1. Oke, 1. Kelompok 1. Perhatikan. Kelompok 1 nanti silakan tinggal di sini berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 2 mana? 2. Sudah. 2 nanti silakan bergabung di sini. Perhatikan, di sini kita akan bermain kuisis. Cara bermain kuisisnya yaitu bergantian. Nanti silakan perwakilan kelompok bisa maju, bisa berdiskusi. Nanti silakan jawab pertanyaannya, bergantiannya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya. Temannya bisa dibantu. Ayo bisa dibantu temannya, jawabannya apa? Yang lain jangan kasih tahu. Diklik aja. Titik peserta didik. Membersihkan kelas, hak atau kewajiban. Bantu temannya. Apa? Ya, klik aja. Apakah benar jawabannya? Benar ya? Beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk lagi. Silakan kelompok 2 perwakilannya siapa? Ya, perwakilannya. Bisa dibantu temannya berpikir, yuk kita maju. Silakan pilih, klik aja. Benar ya, kasih tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 3 yaitu mengikuti upacara bendera merupakan titik-titik peserta didik. Yuk, apa jawabannya? Coba tinggal. Apakah benar? Benar ya, kewajiban ya. Yuk, selanjutnya kelompok 4, perwakilannya siapa? Hak atau kewajiban? Benar ya, masuk ya. Kelompok terakhir, kelompok 6. Bermain dengan teman di waktu istirahat, termasuk hak atau kewajiban. Benar ya, benar ya, oke. Jadi kalian sudah tahu antara perbedaan antara hak dan kewajiban. Di sini karena sudah terbagi kelompok menjadi 6 kelompok, kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, Pak Denta bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini di halaman pertama ini
silakan tuliskan nama kelompok kalian, apa nama kelompoknya. Nah, kemudian silakan tuliskan nama lengkap dan nomor absen di sini. Nanti dengan kegiatan kelompok ini, peserta didik dapat berdiskusi menemukan hak dan kewajiban mereka di lingkungan sekolah dengan benar. Kemudian kegiatan kelompok siswa dapat mempresentasikan pentingnya hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah dengan tepat. Langkah pengerjaannya, duduk sesuai kelompok masing-masing. Nanti silakan tuliskan nama lengkap dan nomor absennya. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kemudian tulis jawaban di tempat yang telah disediakan. Bekerja sama dengan teman kalian. Jika mengalami kesulitan, bisa tanyakan kepada Bapak. Kemudian apabila telah selesai, tunjuk tanganlah dan presentasikan. Oke, ini yang pertama. Cara pengerjaannya perhatikan. Nanti Pak Genta beri gambar di monitor. Nanti silakan tuliskan nama kegiatan gambarnya di monitor. Kemudian setelah itu silakan tuliskan satu hak dan satu kewajiban dari gambar yang Bapak tampilkan di monitor. Oke. Kemudian diskusikan nanti sama teman-teman, ini hak dan kewajibannya apa gambar ini ya nanti ya. Jawabannya bisa dituliskan di sini ataupun di baliknya kalau misalkan nggak cukup. Oke, kegiatan duanya silakan diskusikan bersama-sama. Di sini ada pertanyaan. Sebagai seorang peserta didik, kalian mempunyai hak dan kewajiban. Hak merupakan hal-hal yang kalian terima sebagai peserta didik setelah melaksanakan kewajiban. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita harus mendahulukan kewajiban dibandingkan dengan hak. Mengapa demikian? Oke, sudah siap semuanya? Gambar satu akan segera muncul. Tidak apa-apa. Yang belum silakan tulis. Yang sudah, gambar satu yang muncul adalah gambar ini. Silakan tuliskan nama kegiatannya dan tuliskan satu hak dan satu kewajibannya. Nanti akan muncul 3 gambar. Ini gambar yang pertama. Gambar itu. Kemudian kalau sudah tuliskan satu hak dan satu kewajiban. Hanya apa? Kemudian kewajibannya apa? Sudah semuanya? Gimana? Bapak ini gimana? Sudah? Kegiatan sudah? Nanti ada gambar lagi ya di sini. Kelompok 4 akan presentasi jawaban yang pertama. Silakan langsung aja berdiri. Sebutkan jawaban yang pertama. Gambar pertama. Perhatikan dulu. Kita nanti koreksi bersama-sama. Gambar satu apa tadi kegiatannya? Upacara bendera. Benar, kegiatannya upacara bendera. Terus haknya apa di sana? Nah, haknya. Mendapatkan amanah itu termasuk hak enggak? Benar ya? Dia termasuk hak dari peserta didik yang mendapatkan amanah. Kemudian kewajibannya. Tidak berbicara saat upacara bendera, benar ya? Kewajibannya ya. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama ya, kewajibannya beda. Apa kewajibannya di sini? Mengikuti upacara dengan baik termasuk kewajiban tidak? Benar ya, berarti ya. Benar. Oke, nomor 2. Apa jawabannya? Silakan. Berdiskusi dalam mengerjakan tugas. Benar atau salah? Kegiatannya tadi nomor 2. Benar ya? Atau kerja kelompok ya? Atau kerja kelompok. Haknya apa? Haknya mendapatkan nilai. Benar atau salah? Benar ya? Kemudian kewajibannya apa? Menjaga ketenangan belajar. Ada yang beda?
Apa? Hak mendapatkan tugas. Ya, bisa. Oke, kemudian kegiatan duanya. Apa jawabannya? Oke. Jadi kenapa kita harus mendahulukan kewajiban dibandingkan hak? Jawabannya yaitu karena setelah kita mengerjakan kewajiban kita akan mendapatkan hak kita. Jadi contohnya ketika kita melakukan kewajiban piket kelas. Nah, kewajiban piket kelas telah dilaksanakan oleh siswa. Siswa nanti akan mendapatkan haknya. Haknya yaitu kelasnya menjadi bersih, kemudian bisa menjadi nyaman. Jadi setelah mendapatkan hak, setelah melakukan kewajiban kita akan mendapatkan haknya. Oke. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Oke. Tadi yang pertama kita mengerjakan evaluasi. Yang pertama silakan duduk di bangku masing-masing. Kemudian siswa sudah diberikan soal. Siswa mengerjakan secara individu, tidak boleh mencontek temannya. Jika sudah selesai silakan nanti bisa ditukarkan untuk koreksi. Kemudian siswa yang di bawah KKN nanti akan mendapatkan soal evaluasi kembali untuk remedi ya. Silakan tuliskan nama lengkap dan nomor absennya. Silakan tuliskan nama lengkap dan nomor absennya dan kemudian silakan dikerjakan. Pak Desa kasih waktu sampai angka 6 ya, jangan lupa jangan sampai angka 6. Dibaliknya. Nomor 3-nya itu dibaliknya ya, dibalik sini. Nomor 1, nomor 2 di sini. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Dengan teman sebelahnya. Pilih pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas, yaitu B ya, mengikuti upacara bendera adalah kewajiban peserta. Oke, nomor 2, salah satu kewajiban peserta didik di kelas adalah A ya, melakukan piket kelas. Nomor 10, setiap hari Kamis pahing, Abdul menggunakan baju adat gagrak ke tas Yogyakarta ke sekolah. Tindakan yang dilakukan Abdul termasuk titik-titik di lingkungan sekolah. Bawah, gaduh, D. Nah, silakan tuliskan benar dan salahnya. Ada yang salah lebih dari 3? Ada? Nanti yang salah silakan di bawah soal ini lagi nanti dikerjakan di lembar yang halaman ini. Nah, soal remedi ya, yang remedi. Nanti kan ada 10, nah teruskan jawabannya saja yang benar. Oke? Kita belajar lagi. Yang salahnya cuma 2 dan 1 itu nanti silakan mengerjakan soal pengayaan. Oke? Lanjutkan soal pengayaannya. Kalau salah 3 masih aman, bisa melanjutkan soal pengayaan. Oke? Kita sudah belajar apa sih? Hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Hak tadi apa? Yang dapat diterima. Kemudian kewajiban sesuatu yang kita lakukan, nanti akan mendapatkan hak. Nah, contoh dari lingkungan sekolah yaitu haknya apa contohnya? Mendapatkan nilai, mendapatkan sarana, mendapatkan kenyamanan, apalagi mendapatkan pembelajaran.
Oke, kewajibannya contohnya apa? Mengerjakan tugas Mengerjakan tugas dari guru, terus piket kelas. mendengarkan penjelasan guru, tiket kelas, benar sekali ya. Mendengarkan penjelasan sekolah, benar sekali. Di bawah KKN 70 yang nilainya 7 ke bawah, ke 7 ke bawah, 6, yang 6 ke bawah, nanti remedi, mengerjakan soal evaluasi ke lagi. Nah, pengayaannya tadi, yang sudah lulus KKN tadi, itu mengamati teman di kelas dan melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Silakan tulisan kegiatan teman kalian, haknya itu apa, kewajibannya apa. Kemudian menyebutkan hak dan kewajiban di lingkungan. Nah, refleksi hari ini, apakah peserta didik di sini menyukai pembelajaran pada hari ini? Nah, kemudian apa kegiatan pembelajaran hari ini semuanya paham atau ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Nah ya. Kesulitan apa yang dialami siswa saat pembelajaran? Ada yang kesulitan? Aman ya? Nah, di sini gambarkan perasaan kalian melalui emoticon. Di sini ada gambar emoticon. Nah, silahkan gambarkan perasaan kalian di buku kalian yang bahan aja ini. Di bagian belakang. Yang simpel aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sulit-sulit. Sudah? Sudah? 3. Apa yuk tunjukin semuanya gambar emoticon seperti apa? Ada yang senang? Ada yang senang? Oke, ada yang senang. Ada yang gambar apa ini? Oke. Oke, ada yang gambar senyum semuanya. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Oh ya, tadi ada kelompok yang sangat aktif. Itu ada kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu daerah. Apa judulnya? Kita nyanyi bersama-sama di sekolah atau nanti ya? Silakan pimpin temannya untuk meraih pembelajaran hari ini. Ya. Untuk meraih pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa doa memberikan evaluasi lagi. Doa mulai. Nah, demikian pembelajaran dari Bapak. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa PR sama pengayaan dan remedinya, oke? Tepuk tangan untuk kita hari ini.